warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Baik? Sehat? Semangat? Oke, kalau gitu kita tepuk semangat ala Makassar ya teman-teman. Teman-teman di rumah ikuti Kak Rini ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan ala Makassar. Semangat Mi. Semangat Ki. Makassar Ji. Cie, orang Makassar aja Ki. Oke teman-teman, kita tepuk 1 yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk setengah. Kalau tepuk setengah nggak sampai ya teman-teman. Tepuk setengah. Oke, terima kasih teman-teman. Kak Rini mulai bercerita ya. Suatu hari, Nabi Muhammad berjalan hendak ke masjid. Tiba-tiba, cuy! Astagfirullahalazim. Nabi Muhammad diludahi oleh orang kafir, teman-teman. Semua orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad menertawai Nabi Muhammad. Rasakan kamu Muhammad, rasakan kamu Muhammad. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosaku. Ampunilah dosa orang yang menertawaiku. Ampuni dosa orang yang meludahiku. Sesungguhnya ia tidak mengerti ajaran yang aku bawakan. Hari berikutnya, Nabi Muhammad berjalan lagi hendak ke masjid. Tiba-tiba, cuy! Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Nabi Muhammad berdoa lagi teman-teman. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah karena Engkau masih mengujiku. Sesungguhnya segala ujian darimu adalah bentuk kasih sayangmu padaku. Wah, Nabi Muhammad tidak marah teman-teman. Malah Nabi Muhammad selalu bersyukur atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari berikutnya, Nabi Muhammad berjalan lagi hendak ke masjid. Tiba-tiba, cuy! Astagfirullahalazim. Berhari-hari setiap Nabi Muhammad hendak ke masjid selalu saja diludahi teman-teman. Namun teman-teman, pada hari berikutnya Nabi Muhammad berjalan lagi hendak ke masjid. Namun pada hari ini tidak ada lagi yang meludahi beliau teman-teman. Keesokan harinya Nabi Muhammad berjalan lagi. Sudah tidak ada lagi yang meludahinya. Nabi Muhammad pun bertanya-tanya teman-teman. Di mana ini orang yang biasa ludahi Kak? Tidak apa-apa jika itu kodong. Atau mungkin sakit Ki. Atau mungkin meninggal Mi. Atau mungkin terkena musibah. Semoga tidak apa-apa jika dong itu orang yang biasa ludahi Kak. Katanya seperti itu teman-teman. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada seorang bapak tua. Tabe Pak, kita tahu itu orang yang biasa ludahi Kak. Oh sakit Ki. Innalillahi ya Allah, sakit apa Pak? Kita tahu di mana alamatnya. Lalu bapak tua pun menjelaskan alamatnya. Seusai sholat, Nabi Muhammad berjalan menjenguk orang kafir tersebut. Sesampainya di depan rumah. Tuk tuk tuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rumah teman-teman, orang kafir tersebut sangat ketakutan. Ia pun berbicara kepada istrinya. Istriku, jangan bukakan pintu. Itu Muhammad yang sering aku ludahi. Itu Muhammad yang sering aku hina. Sepertinya ia ingin datang memukulku.
ia ingin datang balas dendam. Jangan bukakan pintu istriku. Istrinya pun menjadi ketakutan, teman-teman. Aduh, bagaimana ini? Anaknya yang masih kecil pun berlari menuju ke pintu, berpikir, hari ada tamu, siapa tahu bawa oleh-oleh. Akhirnya dibukakanlah Nabi Muhammad pintu, teman-teman. Muhammad, untuk apa kamu datang ke sini? Jangan pukul aku, Muhammad. Jangan pukul aku. Wah, dia sangat ketakutan, teman-teman. Lalu Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah. Ayo teman-teman, kita angkat tangan kita bersama-sama. Ya Allah, ampunilah segala dosanya. Angkatlah segala penyakitnya. Berikanlah ia keselamatan di dunia dan akhirat. Wah, seperti itu teman-teman. Ternyata Nabi Muhammad datang bukan untuk balas dendam, teman-teman, tapi ingin menjenguknya. Karena kerendahan hati Nabi Muhammad, akhirnya orang tersebut pun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan memeluk Islam. Demikianlah cerita dari Kak Rini. Nah, sekarang Kak Rini mau mengajak teman-teman semua untuk mendukung program pemerintah, yaitu Makassar Recover. Dengan cara apa? Yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan juga teman-teman, yang paling penting kita harus menghindari kerumunan. Kalau tidak penting-penting Ji, di rumah Maki. Di rumah Maki. Makassar Recover, peduli Ki, salam Ki. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Ian, pendongeng Kota Makassar. Hari ini Kak Ian akan membacakan sebuah buku. Sebelumnya, Kak Ian mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kelak menjadi seorang yang fitrah, kembali yang suci. Hari ini Kak Ian akan membacakan sebuah buku dengan judul Mukena Mita yang ditulis oleh Yayu Rahayu. Buku ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal KPK Republik Indonesia. Mukena Mita. Mita berangkat, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, Mita di mana? Oh, ternyata Mita ada di tangga rumahnya. Setiap hari Minggu, selepas subuh, aku mengikuti didikan subuh, mengaji, menyanyikan kasidah, dan mendengarkan ceramah. Nah, coba lihat, Bapak Ustaz sedang memberikan materinya. Beliau mengajarkan mengaji, menghafal di masjid. Di dalam masjid, Mita bertemu dengan teman-temannya. Teman-temannya menggunakan mukena yang sangat indah. Wah, mukenanya bagus. Aku jadi ingin punya yang seperti itu. Nah, teman-teman, lihat mukena teman dari Mita bergambar kupu-kupu yang sangat indah. Mita ingin memiliki mukena seperti itu. Maka ketika pulang ke rumah, dia pun mengeluh kepada ibunya. Tapi ibu tidak mau membelikan mukena baru, kata ibu. Mukenamu kan masih bagus. Ibu. Sungguh kecewa Mita kepada ibunya yang tidak mau membelikan mukena yang baru.
Teman-teman, ketika di dalam kamar, Mita menjadi mengambek. Mita, bantu ibu. Nah, kita lihat Mita pun pura-pura tidur. Aku pura-pura tidur saja. Mita pun tidak menjawab panggilan ibunya. Dan dia pun pergi dari rumah untuk bermain tanpa pamit kepada ibunya. Aku mau main di luar saja deh. Kemana ya? Itu ada Weni. Mita bertemu dengan Weni di rumahnya yang sangat sederhana. Coba lihat rumahnya, tidak semewah dan sebagus rumahnya Mita. Di rumah Weni, Mita pun bermain, membaca buku bersama, memainkan boneka-boneka, dan tak terasa waktu berlalu. Weni, main di sini saja deh. Ketika waktu sholat zuhur tiba, sudah waktunya sholat zuhur, tapi aku malas pulang. Ibu tidak mau membelikan aku mukena baru. Aku pinjam mukena Weni saja. Aku mau sholat di sini. Mita pun meminjam mukena kepada Weni. Dan kita lihat bagaimana mukena yang dipinjamkan oleh Mita. Ketika sholat zuhur tiba, Mita pun meminjam mukena Weni. Coba lihat mukena yang dipinjamkan oleh Weni kepada Mita. Sangat sederhana. Dalam hati Mita, dia sangat bersyukur memiliki mukena yang masih baik di rumah. Jadi teringat ibu, Mita pun teringat kejadian tadi pagi ketika ibunya menyuruh untuk membantu. Akhirnya Mita selesai bermain di rumah Weni dan pulang ke rumahnya. Setiba di rumahnya, didapatkan ruang tamu tidak ada siapa-siapa. Ibu, ibu, di mana ibu ya? Ibu. Oh, ternyata ibu ada? Ya, ada di dapur. Ibu, maafkan aku. Tadi aku pura-pura tidur, lalu pergi tidak pamit kepadamu. Ibu tadi minta bantuan apa? Ternyata ibu meminta bantuan kepada Mita untuk mengumpulkan pakaian bekas untuk disumbangkan. Di antara pakaian-pakaian bekas itu ada mukena yang masih baik dan masih bagus dan layak untuk dipakai. Aku punya ide. Ayo, apa ide dari Mita? Coba kita lihat ya di lembar selanjutnya. Teng-teng. Ternyata Mita
menyumbangkan mukenanya kepada Weni. Maka Weni pun mengatakan, terima kasih Mita, engkau sangat baik sekali. Demikianlah teman-teman buku tentang Mukena Mita yang dikarang oleh Yayu Rahayu. Demikian selamat membaca di perpustakaan. Mari kita menjaga diri di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai kawan, maka turuti aku. Tebarkan salam pada dunia, cobalah senyum, hati nan ikhlas, sopan dan santun, jadi pegangan dalam setiap langkah